Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Karena kegiatan kita pada pagi hari ini ya belajar. Saya harapkan kalian itu punya semangat yang luar biasa. Ya. Semangat pagi, semangat yang luar biasa. Gitu. Nah, belum mulai kegiatan kita. Ya. Tadi Bapak lihat Andini datang lebih awal ke sekolah. Sekarang Bapak minta Andini untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Andini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, Tuhan, dan kita bisa lebih mengikuti setiap proses pembelajaran sekolah ini dengan baik. Baik, sebelum memulai, Bapak ingin mengabsen dulu. Andini, Ada Pak. Arnita, Ada Pak. Beni, Ada Pak. Bernadetta, Ada Pak. Betty, Ada Pak. Delviani Soni, Ada Pak. Delvia Kasela, Ada Pak. Eben Hazel, Ada Pak. Emilia Septia, Ada Pak. Fajrin Octavianus, Ada Pak. Gabriel Frandi Sudarto, Ada Pak. Fatima Indri, Rika Variani, Ada Pak. Siska Kristiana, Ada Pak. Suci Kurniawati, Ada Pak. Suyati, Ada Pak. Berbert Niko, Ada Pak. Wina, Ada Pak. Yohana Febri Susilawati, Ada Pak. Yuliana Nova. Ada Pak. Baik, ya. Semuanya hadir. Itulah harapannya, ya. Supaya kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak di sekolah ya, dengan kehadiran kita begitu. Baik, Bapak mau ngecek kerapian kalian dulu. Ya, tidak ada sampah-sampah ya. Berarti kalian tadi sudah piket. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Menganalisis teks eksplanasi. Ya, betul sekali ya. Pertemuan kita minggu lalu itu tentang menganalisis teks eksplanasi ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, ada yang tahu? Ya, apa? Ini? Ya, betul sekali ya. Kita akan mempelajari tentang teks ceramah ya. Nah, bisa kalian perhatikan ya, silindia saya di depan ini ya, nanti akan Bapak sampaikan ya, berkaitan dengan kompetensi dasarnya, kemudian indikatornya ya, kemudian langkah-langkah pembelajarannya ya. Kalian perhatikan ya. Baik.
kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, IPK-nya, yang pertama adalah menelaah informasi berupa permasalahan aktual yang didengar atau yang dibaca dalam ceramah. Kemudian yang kedua, menganalisis informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kemudian tujuan pembelajarannya. Ini yang pertama adalah siswa diharapkan dapat proaktif, kreatif ya, menguraikan informasi berupa permasalahan aktual yang didengar dalam ceramah. Nanti akan putarkan video ceramahnya. Dan yang kedua, diharapkan ya kalian siswa dapat bertanya jawab, ya, peduli, kerjasama, ya, jujur dalam menyusun informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kemudian yang ketiga, ya, siswa diharapkan dapat menganalisis informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah dengan tepat, baik dan benar. Ini bisa dipahami ya? Dan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kemudian lingkup penilaian yang akan kita nilai, akan saya nilai. Yang pertama adalah penilaian sikap dan pengetahuan. Penilaian sikap itu sikap spiritual. Sini terdiri dari 3 item. Yang pertama itu berdoa. Tadi kan sudah ya, doa, kemudian salam, ya, dan nanti bisa ditunjukkan dalam ketika kalian mempresentasikan. Kemudian bersyukur. Ya. Itu. Untuk rubrik penilaiannya, apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan, itu skornya 1. Kemudian apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan, itu skornya 2. Apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan, itu skornya 3. Dan apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan, itu skornya 4. Ya. Nah, untuk penghitungan skornya, itu jumlah perolehan skor dibagi skor maksimal dikalikan 100. Nah, masuk ke sikap sosial. Di sini penilaian sikap sosial itu antara lain adalah kreativitas, ya, mulai dari proses kerja kelompok atau diskusi, kemudian peduli, jujur, tanggung jawab, kerjasama. Ya, rubriknya tadi yang bersama dengan penilaian sikap spiritual ya. Apabila jarang melakukan perilaku yang dinyatakan, skor 1. Apabila kadang-kadang melakukan perilaku yang dinyatakan, skor 2. Apabila sering melakukan perilaku yang dinyatakan, skornya 3. Apabila selalu melakukan perilaku yang dinyatakan, skornya 4. Nilainya juga sama ya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, ya, ini pengetahuan kalian nanti setelah mempelajari materi ini. Di sini ada tabelnya, ada pertanyaan dan indikatornya. Pertanyaannya, apa isi dari informasi teks ceramah tersebut? Nah, apabila kalian bisa menyampaikan isi dengan tepat dan jelas, itu skornya 4. Kemudian menyampaikan isi dengan tepat dan jelas, itu skornya 3. Kemudian menyampaikan isi dengan baik dan kurang jelas, itu skor 2. Menyampaikan isi dengan cukup itu dan kurang jelas, itu skornya 1. Begitu juga untuk bagaimana pendapatmu terhadap informasi tersebut, sama. Kemudian apa solusi yang disampaikan dalam informasi tersebut, itu juga indikatornya sama ya. Dapat menunjukkan dengan sangat tepat dan jelas, tepat. Kemudian menyampaikan solusi dengan tepat dan jelas, itu skornya 3. Kemudian dengan baik dan tidak jelas, itu skornya 2. Kemudian dengan cukup dan tidak jelas, itu skornya 1. Untuk penilaiannya juga hampir sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatannya yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, nanti kita akan mengamati video. Diharapkan dapat menemukan informasi penting di dalam video yang akan kita simak nanti. Kemudian yang kedua, yaitu berdiskusi. Diharapkan dapat manfaatkan dengan maksimal LKPD untuk kegiatan berdurasi 20 menit ya.
Nah, nanti kalian akan diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu presentasi, menampilkan hasil diskusi kalian di depan, gitu ya. Untuk unjuk kerja hasil diskusi kelompok itu waktu presentasinya 5-8 menit, gitu ya. Kembali ya. Kemudian yang keempat, evaluasi, yaitu menguji kompetensi atau pengetahuan dalam pembelajaran itu maksimal yang kalian kerjakan nanti ya 7 menit ya. Kemudian refleksi, kita memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Bisa dipahami nih kegiatan? Bagus ya. Baik, sebelum kita masuk ke video ceramah, Bapak mau membantu kalian dalam kelompok. Ya. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah membentuk kelompok kan? Ya, silakan ya bentuk kembali kelompok itu ya. Bapak mau nanti mejanya itu dibuat segi 4 ya. Silakan kelompoknya. Dan setiap kelompok itu harus heterogen ya, ada perempuan, ada laki-laki. Sudah semua ya? Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian bisa baca-baca apa-apa saja yang terdapat di dalam LKPD itu ya. Kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ini kelompok apa? 3, oke. Kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Baik. Sekarang kita menyimak video ceramah. Nah, mohon posisinya itu menghadap ke depan semua ya. Posisinya menghadap ke depan semua. Kita menyimak video ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi.
Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan pada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian sudah menyimak dan baik tadi? Nah, ya. Nah, siapa tadi yang menyampaikan himbauan itu? Pak Joko Widodo, ya. Pak Joko Widodo ini adalah presiden kita, ya. Apa yang disampaikan? Ya, silakan. Tentang dunia yang saat ini tengah berperang melawan pandemi corona, ada 213 negara yang terpapar dari virus dan berkembang hingga negara lain. Ya, betul sekali ya. Tadi negara dunia sekarang ini sedang berperang dengan COVID-19, gitu ya. Bukan hanya di negara maju saja, negara berkembang juga demikian. Termasuk juga negara kita Indonesia. Nah, jadi kalian perhatikan ya, itu ada pertanyaan. Yang pertama, apa isi informasi dalam video ceramah yang kalian simak tadi? Ada yang bisa ya? Silakan. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ya, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Ada lagi? Ya, silakan. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona sebelum ada, tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, obat ampuh untuk mengatasi virus corona ini adalah kedisiplinan yang kuat dalam diri kita sendiri. Ada lagi? Informasi tadi yang disampaikan? Kepedulian warga yang peduli dengan kesehatan. Kepedulian warga ya terhadap kesulitan ya yang dialami oleh warga. Oke, masih ada? Isinya tadi apa saja? Ya, silakan. Gotong royong yang harus terus kita gaungkan kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya. Gerakan-gerakan saling bantu tersebut perlu diangkat, dimunculkan di permukaan, bukan untuk disombongkan, tetapi untuk menjaga harapan dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Iya, luar biasa ya. Seperti tadi sudah menyimak dengan baik ya dari video itu. Ya, bahwa
kegotong royongan, saling peduli, itu menunjukkan sikap sosial kita, kemudian kita kepada sesama yang mengalami musibah ini ya, yang sedang menghadapi musibah COVID-19 ini. Oke, itu untuk isi. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu terhadap informasi tersebut? Ayo silakan. Presiden berharap kepada semua pihak untuk turut mengambil andil dalam menghadapi situasi pandemi yang begitu berat ini. Ya, Presiden berharap pada semua pihak untuk mengambil andil dalam menghadapi pandemi. Ada lagi? Yang mana ini? Ini. Silakan. Presiden juga berharap agar Indonesia segera pulih dari keterpurukan dan kembali mengusung penciptaan kembali. Iya, Presiden juga berharap untuk membangkitkan atau memulihkan kembali ya, agar Indonesia ini menjadi sejahtera kembali. Yang terakhir ada, coba. Ya silakan. Ini. Informasi tersebut berisi himbauan Presiden kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar selalu antisipasi terhadap penyebaran virus corona dan memberikan motivasi dan semangat untuk saling bergotong royong, bekerja sama dan saling membantu baik materi dan non materi. Iya, betul sekali ya. Informasi tadi berupa himbauan kepada masyarakat ya, supaya saling bergotong royong, saling membantu bahu-membahu ya, dalam menghadapi situasi yang berat ini ya, yaitu COVID-19. Itu. Kemudian yang ketiga, apa solusi yang disampaikan dari video ceramah tersebut? Ada? Ayo, silakan. Kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan secara agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT sesuai dengan kewenangannya. Oke, baik. Jadi Presiden juga mengimbau bahwa harus membuat tim gugus tugas ya, yang ada di tingkat daerah, RT, RW dan sebagainya, supaya bisa paling tidak melakukan pencegahan lebih dini begitu ya terhadap virus corona ini. Ada lagi? Ya silakan. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangat penting. Semua ini bukanlah hal yang mudah untuk kita semua. Tetapi saya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama kita, justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Iya ya, jadi kerjasama, gotong royong, ya, peran kita di dalam menghadapi situasi yang berat ini itu sangat dibutuhkan begitu ya. Sudah ya, saya rasa itu yang dapat kita perhatikan di dalam menyimpulkan isi dari teks dari video tadi ya, video yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kita mengimbau bahwa kita itu harus bisa melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini dengan cara ya melakukan pencegahan secara lebih dini, ya, mematuhi protokol kesehatan, adanya kerjasama di antara pihak pemerintah, ya, kemudian RT, RW dan tingkat yang kecil lagi, gitu ya. Nah, baik, ini sudah luar biasa ini ya, kalian sudah bisa memahami, gitu ya, baik itu isi dari ceramah, kemudian bagaimana pendapat kalian tentang ceramah itu, gitu ya. Dari yang disampaikan itu, kemudian apa solusi yang disampaikan dari ceramah itu. Kalian sudah luar biasa, kita bisa menemukan itu dari sebuah ceramah, ya, itu luar biasa ya. Oke, baik, karena kalian sudah terbentuk dalam kelompok, nah kalian bisa buka di halaman LKPD itu yang bagian mengidentifikasi ya. Nah, itu dibuka mengidentifikasi. Sudah? Sudah ya? Mengidentifikasi. Nah, di situ ada sebuah apa? Teks. Teks apa? Teks ceramah. Ya, nah di situ ada sebuah teks ceramah.
Karena kalian tadi sudah bisa menjawab pertanyaan, ya, bagaimana isi informasi dalam video itu, kemudian bagaimana pendapat kalian, kemudian apa solusinya. Nah sekarang ya, kita belajar berdiskusi, ya, semuanya harus aktif, ya, saling peduli, saling bertanggung jawab, ya, saling bekerja sama, itu yang paling penting ya, bekerja sama. Kalian baca dulu teks itu, teks ceramah itu, ya, di halaman selanjutnya itu ada ya, menemukan data. Di dalam menemukan data nanti di situ ada kolom ya, sudah dilihat semua? Menemukan data, nanti kalian isi kolom-kolom itu dengan pertanyaan, ada pertanyaan dan jawaban, kalian isi jawabannya, ya. Kalian ringkas-ringkas saja mana yang merupakan poin-poin pentingnya ya dari ceramah itu. Setelah mengumpulkan data, kalian mengolahnya, ya. Kalian mengolahnya supaya data yang tadi kalian itu pilih itu ya lebih di persempit lagi ya, lebih diperingkas lagi gitu. Setelah kalian mengolahnya, baru masuk dalam membuktikan. Nah, membuktikan ini nanti tujuannya apa, hasil dari yang kalian tulis itu akan kalian tampilkan di depan, akan kalian presentasikan, gitu ya. Paham ya? Oke. Kemudian setelah membuktikan, nah nanti kalian membuat sebuah kesimpulan ya. Di bagian terakhir itu adalah kesimpulan. Ya. Dari proses kalian mengamati teks itu, kemudian proses diskusi, tanya jawab, nanti kalian memberikan sebuah kesimpulan ya, paham ya? Oke, baik, kalau paham. Sekarang kalian silahkan berdiskusi ya secara aktif. Tadi kan sudah Bapak menyampaikan ya bahwa penilaian keaktifan itu dinilai semua ya. Kalian aktif, proaktif, ya. Saling bertukar pendapat. Nah, sekarang kalian buktikan itu ya. Silahkan dikerjakan. Waktunya Bapak beri 20 menit ya. Silahkan dikerjakan. Saling bertukar pendapat ya. Kalau ada yang tanyakan silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami berkaitan dengan kolom-kolom yang ada di dalam LKPD itu. Nah, perlu kalian perhatikan juga identitas itu perlu diisi ya. Identitas sama kelompoknya. Ya. Ada kelompoknya diisi. Kelompok 1 membahas tentang apa tadi? Iya, ya, betul ya, era globalisasi. Kelompok 2? Kelompok 2 membahas tentang apa? Ya, pandemi COVID-19, betul ya. Kemudian kelompok 3? Pengaruh teknologi terhadap moral remaja. Ya, betul sekali ya. Pengaruh teknologi terhadap moral remaja. Oke, selanjutnya kelompok 4? Pentingnya menjaga kesehatan. Ya, pentingnya menjaga kesehatan.
Diam. Saling bantu ya. Gimana kelompok 1? Oh ya, ini tidak diisi. Ada kesulitan? Tidak ada ya. Ini terus. Wah, sudah sampai pengolahan data ya. Luar biasa. Cepat sekali di kelompok 1 ini. Ya. Ya. Oh ini ya. Tinggal membuktikan. Isi ya. Dari membuktikan ini, kalian ambil dari pengolahan data ya. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Di bagian mana? Karena dia oh ini. Oh ini untuk menyimpulkan ini nanti kan dari apa namanya hasil temuan kalian dalam teks ini, teks ceramah ini nanti kalian buat semacam kesimpulan ya. Ini poin-poin pentingnya saja ya. Kemudian apa yang ditanyakan oleh kelompok lain dimasukkan dalam kesimpulan itu ya. Ya betul. Ya betul sekali. Nah, ini sudah di sini. Oh, sudah sampai mana? Oh, pengumpulan data sudah. Oh, ini pengumpulan data ini masih kosongnya diisi ya. Pengumpulan data diisi. Oh ya. Dilanjutkan saja ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan saja. Kelompok 3 bagaimana? Mana? Sudah sampai ke? Oh iya bagus. Buktikan. Dilanjutkan ya. Oh, ini sudah luar biasa nih. Kemajuannya luar biasa nih. Kelompok 4 bagaimana? Sudah. Coba Bapak lihat dulu. Jangan-jangan kosong ini. Oh sudah ya. Oh bagus ya. Sudah terisi. Oh ya bagus. Mengumpulkan data. Nah ini pengolahan data masih kosong. Nah, diisi ya pengolahan datanya. Buktikan juga diisi. Ini paham ya maksudnya? Pengolahan data ini nanti kalian ambil dari mengumpulkan data ini ya. Nanti kalian catat poin pentingnya. Kalian apa namanya tuliskan di sini. Ya. Kemudian membuktikan ini itu adalah hasil yang akan kalian presentasikan nanti, gitu ya. Nah, kalian tulis di sini, ya. Nah, untuk kesimpulan paham? Paham ya? Jadi kalian nanti memberikan kesimpulan gitu, dari apa yang sudah kalian identifikasi, ya. Kemudian kalian apa namanya buat poin-poin pentingnya saja ya, poin pentingnya saja. Kemudian hasil diskusi itu nanti bisa kalian cantumkan juga di sini ya. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain bisa kalian diskusi. Paham ya? Ya, silakan diisi ya. Dilanjutkan. Mana kelompok 1? Oh ya, ada kebingungan? Ada ya, bagus. Di kelompok 1 ini luar biasa. Ya, waktunya 12 menit lagi ya. Maksimalkan waktu itu, ya waktu yang ada itu dengan baik ya.
Bagaimana kelompok 1? Oh ya, sedikit lagi ya. Wow, luar biasa ini. Kelompok 1 ini sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok 2? Oh ya, lagi ya. Bagus. Kelompok 3? 3, oh iya. Wah, juga hampir selesai ya. Kelompok 3. Gimana kelompok 4? Oh iya. Bagus. Buka data ya. Tidak ada kesulitan untuk kelompok 4? Tidak ada ya. Sama semua ya. Ya, waktunya 8 menit lagi ya. Manfaatkan waktu yang ada itu dengan sebaik mungkin. Ya, usahakan semua kolom yang ada di LKPD itu terisi ya. Sudah, bagus. Kelompok 1 ini sudah siap sepertinya. Luar biasa kelompok 1 ini ya. Ya, waktunya 4 menit lagi ya. Ada yang sudah selesai? Nah, kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada lagi? Oh, ini kelompok 3 ya. Luar biasa kelompok 3 ya.
Selesai, sedikit lagi. Kelompok 4. Oh, sedikit lagi. Bagus. Ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah ya? Oke. Ya, sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian itu ya. Amin. Karena ada 3 pertanyaan ya, itu apa isinya, kemudian bagaimana kalian, ya, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Ada apa? Itu yang kalian sampaikan nanti. Ini kan prosesnya ya, proses yang hanya menentukan, menolak, sampai menentukan. Nanti buktikan itu yang kalian bukan itu. Ya. Paham ya? Bagus. Sudah selesai semua? Sudah ya? Ya, waktu kita sudah habis. Ya. Bagaimana kelompok 1? Oke, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2? Oke, baik. Kelompok 2 sudah siap, kelompok 3? Oke, kelompok 3 sudah siap. 4? Ya, bagus. Kelompok 4 juga sudah siap. Nah, jadi nanti sebelum kita mulai diskusi presentasinya, ya, Bapak minta kalian menyusun meja di depan ini, ya, jejer, karena ada 5 kan, jadi 5 meja gitu ya, ya di depan, ya, kalian nanti menyampaikan di depan gitu ya, apa yang sudah saya diskusikan itu kalian sampaikan di depan. Ya silakan disusun ya depan. Ini, itu juga dipakai itu ya. Yang ini dipakai. Tasnya di sini dulu. Disimpan dulu tasnya. Oke, bangkunya ya pakai yang ini dulu ya, ada dulu ya. Posisinya agak geser sini. Agak samping. Ya. Tadi digeser lagi ya.
Kita dulu ya, sebelum kita maju presentasi, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan. Kalian paham ya? Yang pertama itu kalian harus memberikan salam dulu ya. Paham kan maksudnya memberikan salam ya? Selamat pagi teman-teman. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Nanti bisa perkenalkan siapa-siapa kelompoknya ya. Nah, setelah itu baru yang kedua adalah pemaparannya. Pemaparannya itu berkaitan dengan apa yang sudah kalian diskusikan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab. Nah, nanti kelompok yang mempresentasikan ini, ya, kalian kelompok yang lain yang menyimak berikan tanggapan atau pertanyaan, gitu ya. Bisa juga saran, ya. Oke, baik. Sudah siap kelompok 1? Oh, luar biasa. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 2, 3, dan 4 simak ya. Nanti dicatat kalau ada pertanyaan itu dicatat ya. Yang mau ditanyakan itu dicatat ya. Pak, berdiri, yang baca berdiri ya. Suaranya harus keras. Ya, harus keras dan jelas. Paham ya? Ya, silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang ceramah era globalisasi. Baik, kita akan memaparkannya. Yang pertama, ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain. Kedua, adanya kecenderungan untuk melupakan budaya Indonesia sendiri akibat dari era globalisasi yang begitu pesat. Yang ketiga, sebagai warga masyarakat yang baik, kita harus bisa menghadapi pengaruh globalisasi dengan mengambil nilai-nilai positif dan membuang nilai-nilai negatif. Misalnya, dengan menyeleksi budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Kesimpulannya, era globalisasi merupakan era di mana segala sesuatu yang kita sadari sudah berkembang dan berubah secara mendunia, terlebih di abad 21 ini, untuk membentuk kita untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahannya. Semua aspek kehidupan yang ada menunjukkan adanya perubahan budaya dan model dari masa ke masa. Sebaiknya kita harus bisa menyikapi dengan bijak setiap perkembangan yang kita alami. Jangan mudah terpengaruh dengan budaya dari negara luar. Kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia yang kita miliki. Demikian dari kelompok kami persilahkan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan atau menanggapinya. Pak, saya dari kelompok 2 mengajukan sebuah pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan era globalisasi? Lanjut, kelompok lain. Yohana dari kelompok 3. Saya dari sektor tadi, masih ada 3 sektor lain yang mengalami pengaruh globalisasi. Masih ada? Saya di kelompok 4. Apa pesan kalian adalah generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budayanya? Apakah masih ada? Baik, saya akan memberi jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 2. Era globalisasi merupakan era di mana segala sesuatu tanpa kita sadari sudah berkembang dan berubah secara mendunia, terlebih di abad 21 ini. Menuntut kita untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahannya. Gimana kelompok 2? Baik, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Semua aspek kehidupan yang ada menunjukkan adanya perubahan budaya dan model dari masa ke masa. Selanjutnya kelompok 4. Jawaban dari kelompok 4 adalah kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia yang kita miliki. Sekian dari kelompok kami.
Demikian dari kami. Baca dulu, berikan kesimpulan tadi apa yang sudah kalian paparkan kesimpulannya, gitu ya. Kami akan menyampaikan kesimpulan kami. Era globalisasi merupakan era di mana segala sesuatu tanpa kita sadari sudah berkembang dan berubah secara mendadak. Terlebih di abad 21 ini menurut kita untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahannya. Semua aspek kehidupan yang ada menunjukkan adanya perubahan budaya dan model dari masa ke masa. Sebaiknya kita harus bisa menyikapi dengan bijak setiap perkembangan yang kita alami, jangan mudah terpengaruh dengan budaya dari luar. Kita harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia yang kita miliki. Demikian dari presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1 untuk membahas era globalisasi ini. Sekian, terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan luar biasa. Tadi membahas tentang era globalisasi. Ya, silakan. Selanjutnya kelompok berapa ini? 2. Oke, baik, kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1 silakan duduk di kelompok 2 dulu ya. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang diskusi kami terhadap kasus pandemi COVID-19. Tentang virus corona merupakan virus jenis baru dari coronavirus yang menular di Indonesia. Virus ini ditemukan di Wuhan, Cina akhir dari akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyebabkan infeksi dengan pernapasan manusia. Biasanya gejala manusia yang terkena virus corona, yakni demam, batuk, dan sesak napas. Dilansir dari Telekom dari World Health Info, kasus COVID-19 di seluruh dunia pada Sabtu 6 Desember 2020 yakni mencapai 80.104.145 kasus. Sementara kematian akibat COVID-19 ini berjumlah 456.113 jiwa. Selain itu, pandemi corona juga mempengaruhi beberapa sektor kehidupan manusia, misalnya melemahkan perekonomian, proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan dan berbagai sektor lainnya yang merupakan dalam pola kerja ini. Oleh sebab itu, kita harus segera melakukan antisipasi menghindari serangan virus corona. Sebab fenomena ini diperkirakan akan terutama jika wakil masyarakat yang disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Misalnya saat ini sedang digalakan sosialisasi untuk mencegah penyebaran virus corona di antaranya mulai dari menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. 2. Menghindari berpergian jauh. 3. Sering mencuci tangan. 4. Hindari kerumunan orang dan jaga jarak. 5. Menjaga pola makan dan konsumsi makanan sehat karena menurut saya virus corona ini walaupun dapat mematikan namun juga dapat diantisipasi serta disiplin. Terima kasih ya. Bagaimana caranya terhadap informasi tersebut? Pertama, informasi di atas basic pengetahuan atau edukasi bahwa virus corona merupakan virus jenis baru berasal dari coronavirus yang dapat menular ke manusia. Yang kedua,
Virus ini berasal dari Wuhan, Cina. Pada awal Desember 2019, efek yang dialami dari serangan virus corona yaitu demam, batuk, Saya Sony dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita terkena virus corona? Yang dicatat kelompok tadi 1 ya. Bagaimana cara kita? Ya. Saya dari kelompok 3, apa yang menyebabkan virus corona ini mudah menyebar? Apa yang menyebabkan virus corona ini mudah menyebar? Saya dari kelompok 4, maka yang dimaksud lemahnya ekonomi masyarakat itu bagaimana? Yang dimaksud melemahnya ekonomi masyarakat itu yang bagaimana? Tidak ya? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita terkena virus corona yaitu virus corona merupakan virus yang dapat menular pada manusia dengan gejala batuk, pilek, dan sesak napas. Juga yang dari ya. Betul. Paham tidak? Ya. Ketiga yaitu apa yang menyebabkan virus corona ini mudah menyebar. Karena penyebaran virus corona ini cepat sehingga membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir, terlebih sudah banyak korban yang terpapar di dunia. Yang dimaksud dengan melemahnya ekonomi masyarakat itu dampak dari virus ini merupakan yang membuat perekonomian semakin lemah, terlebih masyarakat kecil dan sangat terasa sekali minimnya penghasilan dari ekonomi. Sudah paham ya? Terus tidak ada lagi pertanyaan ya? Ya, silakan. Diberi kesimpulannya. Kesimpulannya, virus corona merupakan virus yang dapat menular pada manusia dan gejala batuk, pilek, dan sesak napas. Karena penyebaran virus corona ini begitu cepat sehingga membuat masyarakat menjadi panik dan khawatir, terlebih sudah banyak korban yang terpapar dan meninggal dunia. Dampak dari virus corona ini membuat perekonomian semakin lemah, jadi masyarakat kecil sama sekali minimnya penghasilan dan pendapatan. Tapi protokol kesehatan di bawah itu harus sehat dan berbanyak olahraga agar badan sehat dan kebersihan masih vitamin. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Siapa lagi kelompoknya? Oh ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 2 duduk di kelompok 3 ya. Yang pertama, di lingkungan sekitar atau bahkan anak-anak kita sudah banyak yang memilih teknologi daripada mendengarkan nasihat orang tua. Mereka lebih memilih mencari di kanal internet daripada bertanya kepada orang lebih tua, atau bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Anak-anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasi. Akibatnya, anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet
yang seharusnya belum waktunya untuk mereka akses. Yang kedua, informasi yang disampaikan dalam cermat tersebut yaitu himbauan bagaimana peran orang tua dalam mengontrol dan mengawal anak-anaknya dalam menggunakan teknologi yaitu handphone atau gadget. Ketiga, anak cenderung selalu meniru. Jadi apabila seseorang anak sejak kecil dididik dan diarahkan ke contoh yang baik, terutama landasan agama yang baik agar sehat dewasa nantinya akan terbiasa dengan sikap yang baik, dan jika terjadi penyimpangan, anak akan kembali ke arah yang benar lagi. Kesimpulan, satu, teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya, tetapi terkadang yang sangat berpengaruh paling besar adalah dampak negatif, terutama untuk kalangan remaja. Kedua, penyalahgunaan teknologi bagi remaja dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengawasan oleh orang tua. Remaja secara bebas mengakses hal-hal negatif yang berdampak buruk bagi masa depan mereka sendiri. Ketiga, perlu adanya pengawasan dan pembatasan bagi remaja dalam menggunakan teknologi. Pendidikan agama dan moral perlu diberikan agar mengantisipasi perilaku negatif remaja dalam menggunakan teknologi. Keempat, hendaknya ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan pihak terkait dalam mengatasi perilaku negatif remaja dalam menggunakan teknologi. Baik, kita akan silakan bagi bapak yang ingin bertanya. Silakan. Yang kelompok 1. Saya Suci dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Ya, apa yang dimaksud dengan teknologi? Ya, kelompok. Saya dari kelompok 2. Ya. Saya bekerja dengan cara mengatasi pengaruh negatif teknologi. Bagaimana cara kalian mengatasi pengaruh negatif teknologi? Saya ada mimpi di kelompok 4. Apa itu pesan moral? Oke, kelompok 4 tanya apa itu pesan? Ya, silakan. Saya akan memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan 4. Kelompok 1, teknologi adalah sarana yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan kebutuhan Indonesia. Bagaimana bisa dipahami? Kelompok 2, pertama, perlunya pembatasan menggunakan handphone. Kedua, membatasi paket data di handphone. Ketiga, buat jadwal kapan bisa main handphone. Keempat, jangan coba-coba mengakses hal negatif yang dilarang agama atau orang tua. Bagaimana? Pesan moral yaitu amanat atau ajakan untuk berbuat baik. Misalnya, jangan malas belajar jika kamu mau naik kelas. Bagaimana? Keempat, Mana? Paham ya? paham. Silakan kesimpulan. Kesimpulannya. Satu, teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Ada dampak positif dan negatifnya. Tetapi terkadang yang sangat berpengaruh paling besar adalah dampak negatif, terutama untuk kalangan remaja. Dua, penyalahgunaan teknologi bagi remaja dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengawasan oleh orang tua. Remaja secara bebas mengakses hal-hal negatif yang berdampak buruk bagi masa depan mereka sendiri. Tiga, perlu adanya pengawasan dan pembatasan bagi remaja dalam menggunakan teknologi. Pendidikan agama dan moral perlu diberikan agar mengantisipasi perilaku negatif remaja dalam menggunakan teknologi. Keempat, hendaknya ada kerjasama antara orang tua, sekolah, dan pihak terkait dalam mengatasi perilaku negatif remaja
Silakan. Baik, terima kasih. Hanya ini hasil dari diskusi kami. Ya, mari kita beri tepuk tangan ya untuk ya, silakan kelompok terakhir ya, kelompok 4 maju. Ya, kelompok 3 duduk di bangku kelompok 4 ya. Mohon kelompok 1, 2, 3 menyimak dengan baik ya. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pentingnya menjaga kesehatan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Maka nama saya Yuliana Nova. Saya Rika Suliani, saya Sri, saya Siska Kristiana. Baik, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama, perlu kalian ketahui bahwa manfaat kesehatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Yang pertama, manfaat kesehatan secara langsung itu kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sangat tanpa ada gangguan. Yang kedua, mengurangi pengeluaran. Dan yang ketiga, menghemat waktu. Yang kedua, informasi dalam ceramah tersebut berisi pengetahuan atau edukasi bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Yang ketiga, manfaat yang akan kita peroleh secara tidak langsung jika dapat dalam kondisi sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, peluang untuk sukses. Yang kedua, tabungan masa depan. Yang ketiga, kesempatan untuk berbagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja di antaranya: yang pertama, faktor udara, faktor air. Yang kedua, faktor makanan dan minuman. Yang ketiga, faktor keseimbangan emosi. Demikian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya Billy dari kelompok 1 ingin tanya, apa yang dimaksud dengan profesional? Ya, dicatat ya. Dicatat pertanyaannya. Saya Bernadetta. Menurut kalian apa yang sehat? Ada lagi? Saya Amelia. Saya Apa pesan kalian untuk menjaga kesehatan ya? Silakan di Baik, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan sehat? Menurut kami, hidup sehat itu hidup yang teratur, baik dari kebiasaan tidur, teratur dengan lembur, makan teratur, dengan sembarangan, dan olahraga yang teratur. Kelompok 2, menurut kami, hidup sehat itu perlu kita lakukan, karena jika kita sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Kelompok 3, buat kami jangan abaikan untuk hidup sehat, karena sehat itu mahal. Rajin-rajinlah berolahraga, agar kita tidak sakit. Setelah melakukan diskusi tentang pentingnya menjaga kesehatan, kami akan memberikan kesimpulan dan tanggapan kami dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, pentingnya menjaga kesehatan itu perlu kita lakukan, terutama bagi yang remaja. Jika kita sehat, maka kita dapat melakukan aktivitas. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan diri, kita perlu istirahat yang teratur dan olahraga yang teratur. Yang ketiga, perilaku hidup tidak sehat akan berdampak untuk diri kita. Jika kita tidak sehat atau sakit, maka akan membutuhkan biaya untuk
membuat tubuh kita pulih kembali. Yang keempat, menjaga kesehatan itu sama saja menjaga aset yang berharga. Hidup sehat akan berdampak untuk hidup yang bahagia. Demikian dari hasil diskusi kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan terima kasih atas Ya, perhatiannya. kita beri tepuk tangan ya. Ini di bawah saja. Oke, tadi kalian sudah luar biasa ya, mempresentasikan hasil diskusi kalian yang kalian kerjakan di dalam LKPD. Ya, dari proses diskusi ini, ya, apa yang kalian peroleh? Dari diskusi ini, apa? Ya. Oh iya, tadi dibahas oleh kelompok 2 ya tentang pandemi COVID-19, yaitu bagaimana kita bisa menjaga kesehatan, menjaga jarak. Ya. Itu bagus ya. Jadi dalam proses diskusi itu bisa kita memahami gitu ya materi yang disampaikan oleh teman kita. Ya. Nah, yang kalian lakukan tadi itu sungguh-sungguh luar biasa ya. Proses diskusi kita sudah berjalan dengan baik, kalian sudah membuka dengan baik, ya, sudah menyampaikan materi juga dengan baik. Diskusi itu memberikan kesimpulan. Saya rasa kalian sudah memahami gitu ya dari bagaimana cara menganalisis informasi yang aktual di dalam sebuah teks ceramah. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Luar biasa ya. Sekarang Bapak minta kalian mengatur kembali mejanya karena sekarang kita akan melakukan evaluasi ya atau menguji pemahaman kalian berkaitan dengan teks. Silakan disusun lagi mejanya di posisi tadi. Oke, sudah siap semuanya? Bapak akan memberikan soal, jadi kalian jawab ya. Di depan belakang. Ya. Dia pun saja belakang ya, gitu ya. Dia pun saja ya. Ya, nanti lanjut belakang. Oh masih kurang, oh ya. Ya. Sudah ya. Ya. Ya, jawab saja. Jawab saja. Ya. Kalian tulis di ini ya, tas ya. Sudah semua? Oke, untuk mengerjakan ini, beri waktu 7 menit ya. Ya, silakan dikerjakan.
Ya, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan, ditulis ya. Ya, bagus. Pak, saya tidak dapat. Oh, tidak dapat. Saya juga Pak. Arya. Dapat tadi? Masih? Saya Pak. Nah ya. Ini. Oh ya, lebih ya. Ya? Oh. Siapa lagi? Saya Pak. Oh, masih banyak. Hah? Udah ya? Tidak ada lagi ya? Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya bisa 4 menit lagi. Catat poin-poinnya saja ya. Tidak harus semua. Di kalian apa namanya berdiskusi tadi. Wah, ini mantap ini sudah selesai. Ya. Oke, jangan kosong diisi ya, ditulis. Ini juga selesai. Ya. Sudah? Wah. Bagus. Sudah hampir selesai ya. Sudah? Dibaca dulu ya, nanti waktunya masih ada ya. Dulu. Ya, waktunya 2 menit lagi.
Becky. Deviani Sony. Delvia Kasela. Delvia Kasela. Benazir. Emilia Setia. Fajrin Octavianus. Gabriel Randis Sudarto. Fatima Indri. Rika Variani. Siska Kristiana. Suci Kurniawati. Riyati. Bebe Miko. Bina. Johanna Febri Sulawati. Juliana Nova. Oke, bagaimana hasilnya? Baik ya, luar biasa ya. Nah, nilai itu di atas KKM semua. Di proses pembelajaran kita pada hari ini itu kalian sudah bisa memahami dengan baik, ya. Bagaimana cara menganalisis isi informasi aktual di dalam drama, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam refleksi pembelajaran. Jadi kita memberikan kesimpulan ya di dalam pembelajaran ini. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Ya, bisa bertukar pendapat ya. Melalui diskusi kita bisa bertukar pendapat. Ada lagi? Ya, bisa bekerja sama ya. Baik, nah, tadi baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Apakah kamu dapat memahami materi hari ini? Apa ya? Biasa karena kita juga sudah berdiskusi tadi dan sudah memahaminya dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kamu senangi dalam kegiatan ini? Pak. Dapat bertukar pendapat, dapat bekerja sama. Lagi? Oh ya, akan dapat menggunakan media. Oke, ya. Lanjut. 4. Apa yang tidak kamu senangi dalam kegiatan ini? Tidak ada yang jujur ya? Ya. Di dalam kegiatan yang kita lakukan hari ini, ya, kalian sudah melalui proses diskusi dengan pendapat. Nah, itu kan menyenangkan kan? Menyenangkan ya, apalagi kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian itu di depan. Ya. Nah, di sini di depan ini
ini ada sebuah foto. Ini kenal? Ya? Ya, Nelson Mandela. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela? Ya, pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia. Dengan pendidikan, kamu dapat juga. Ini tujuan kita belajar di sekolah ini supaya kita itu ke depannya ya mempunyai masa depan. Dan ya kita sudah siap gitu ya untuk mengaplikasikan apa yang kita miliki, terutama kita di SMK ini ya. Supaya itu tujuannya supaya kita punya keterampilan bisa bekerja. Itu harapannya. Kalian masuk SMK itu ya depannya sudah siap bekerja, sudah siap masuk dunia kerja. Ya, maka apa namanya sebuah pendidikan itu sangat penting sekali. Ya. Karena adanya pendidikan bahwa kita itu bisa merubah apapun. Ya, misalnya di daerah kita ada yang tidak bisa membaca menulis, kita ajarkan. Ya. Kalian yang bisa, kalian yang mengajar. Ya, bisa dipahami ini? Bisa. Nah, baik. Nah, kalian sudah memahami proses pelajaran ini. Ya. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingatkan, kalian belajar lagi di rumah ya. Di rumah, karena pertemuan minggu depan itu kita akan membahas tentang menganalisis ya, bagian-bagian penting dalam teks ceramah ya, dan memberikan kesimpulan. Kalian pelajari ya. Itu. Nah, sekarang Bapak minta satu orang untuk memimpin doa sebelum apa namanya kita pakai ini. Bapak bersedia? Ya, silakan. Nah, Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Doa mulai. baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat pagi ya.